malam itu tempat kami. Di sisi lain saya juga ibu yang saya hormati sebelum kita ngaji, kebetulan saya dipercaya oleh pemerintah dan saya juga oleh Allah alhamdulillah diberikan suatu keistimewaan. Saya ini kalau ibu-ibu lihat yang di pinggir jalan ada orang-orang yang disebut dengan nama polisi. Apa bu? Polisi. Seorang polisi itu tukang kerjanya tukang hilang, betul bu? Betul. Polisi tukang nangkepin orang, betul bu? Betul. Kira-kira ada nggak polisi yang bisa ceramah bu? Ada nggak? Ada bapak. Alhamdulillah. Di Cirebon ini bu, alhamdulillah ada saya bu. Saya dulu tahun 2016 mendapat polisi teladan se-Indonesia. Kenapa? Karena sampai punya pesantren saya bisa ceramah. Katanya begitu. Sehingga saya dibantu oleh pemerintah sampai sekarang. Saya diangkat di Cirebon sebagai polisi untuk memberikan ceramah-ceramah dari Kamtib Mas. Termasuk di sini ya. Makanya kalau ngaji sama saya udah ngobrol aja bu. Yang penting ngobrolnya bermanfaat. Ya bu ya. Sekali itu ya. Hadirin saya hormati ibu-ibu. Tadi ya surat yang saya bacakan surat apa bu? Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri artinya apa bu? Artinya apa? Demi masa, apa lagi? Demi waktu, apa lagi? Yuk, demi apa? Demikian. Apa surat Al-Asri ini? Kenapa diturunkan itunya? Kenapa setiap ustaz kalau baca surat Al-Asri ngaji Al-Asri isinya dalam sekali bu? Saya dulu waktu ngaji, waktu pondok di Tebukir bu, ngeri bu. Kalau Ki Ali ngaji ini, almarhum kiai saya di Tebukir Ki Ali kalau udah membahas surat ini ngeri sekali. Kenapa? Kita nyesel. Wal asri kata Allah demi masa, demi waktu. Waktu itu kapan? Waktu itu dari mulai maghrib sampai subuh, betul? Dari mulai matahari subuh, apa subuh? Misal ya, sampai dengan tenggelam. Ya, itu namanya masa, waktu. Kira-kira waktu itu selama itu sia-sia tidak? Bu, ibu sia-sia nggak waktu itu? Insyaallah. Kira-kira selama 24 jam ibu makan terus, tidur terus, atau ngaji terus, sholat terus, atau ngobrol terus? Campur. Ngaji, sholat, ngobrol, atau nonton TV? Semuanya. Coba gini bu ya, kalau kita bicara al-imam adli, imam yang adil, pemimpin yang adil, kata Allah nanti oleh Allah masuk surga. Salah satu konsepnya ketika adil kepada Allah, hablum minas dan hablum kepada Allah, kepada manusia adil, kepada Allah adil. Artinya hidup ini 24 jam, betul? Betul nggak? Logikanya kalau 24 jam 12 untuk Allah, 12 untuk manusia. Artinya sesama manusia dikasih waktu 12 jam, untuk Allah ibadah 12 jam, betul? Adil betul? Adil betul? Kita coba lihat jaringan KB. Kira-kira ibadah pirang waktu sembahyang bu? 5 waktu, hebat. Dalam satu waktu berapa menit sholatnya? Berapa menit? Tergantung. Kita ambil yang paling hebat 10 menit sholatnya. Hebat kan bu 10 menit? Lama 10 itu. Aduh kan bisa itu masak jum. 10 menit sholatnya ibu paling hebat. 10 kali 5 berapa bu? 50 menit. Ibu berhadapan dengan Allah 50 menit, betul? Ibu baca Quran sehari semalam berapa menit? Sering gak? Atau nonton TV berapa jam?
Nonton sinetron berapa jam? Berjam-jam. Berjam-jam ya. Oke lah, ngajinya 1 jam. Ya, kita 24 jam ngaji 1 jam, hebat. 10 menit. Setiap waktu 10 menit kali 6, taruhlah 60 menit 1 jam, 2 jam. Ibu waktu kepada Allah. Kemudian ibu duduk di masjid ini berapa jam? Dalam sehari semalam tiap hari kita duduk di masjid berapa hari? Full. Bu, ngajinya berapa hari bu? Full seminggu. Sebulan sekali bu. Boten. Boten, boten. Tiap minggu. Tiap hari. Oh tiap hari. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ngaji ibu tiap hari. Subhanallah. Ya. Berarti tawak ngajinya 1 jam, sudah 3 jam, betul? Apalagi? Kira-kira cari yang kira-kira 9 jam lagi. Ngapain bu? Ngaji 2 jam, Pak. Oh ngaji 2 jam. Jam 1 sampai 2 jam, 3. 4 jam. Ngobrol. Oh tidur ngaji doang bu, dari ibu tidur ngaji doang. Kan dari jam 1. Paling banter ibu Iya, benar. hebat kalau ibadah 5 jam dalam sehari semalam, betul? Betul. Kalau kita di waktu oleh Allah 24 jam, maka waktu yang tersisa berapa jam? 19 jam. Kira-kira waktu 19 jam buat apa bu? Tidur 7 jam. Tidur. 7 Apalagi? jam. Makannya? Masak, nyuci. Nyuci apalagi? Masak. Masak apalagi? Kira-kira ibu rugi nggak dikasih waktu ayat Allah 20 jam hanya ibadah 5 jam oleh Allah? Rugi nggak? Makanya pantas kalau Allah turunkan wal asri innal insana lafi khusrin. Orang itu akan menjadi orang yang rugi, ya. Kata Allah demi waktu Allah bersumpah demi masa bahwa sesungguhnya manusia ini orang-orang yang rugi. Ibadahnya cuma-cuma, rugi padahal gratis. Coba kalau ibu datang ke supermarket, Bayar. bu, Oke. bayar nggak? Bayar. Berebutan nggak bu? Berebutan. Yang bayar saja berebutan, paling Allah gratis untuk beribadah dunia akhirat cuma 5 jam dalam sehari. Ibu termasuk orang yang rugi. Oke, ya Allah. Makanya Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu bu? Yo, ibu itu beriman apa lagi? Siapa yang beriman itu orang yang bagaimana? Orang yang beriman itu yang bagaimana bu? Orang yang melaksanakan Orang yang percaya, orang yang takwa, apa lagi? Orang beriman. Yuk, Orang beriman. mematuhi aturannya, menjalankan perintahnya, apa lagi? Menjauhi larangannya, apa lagi? Jujur, apa lagi? Sabar. Ikhlas. Banyak ya. Salah satu tanda orang yang beriman ketika ada ayat-ayat Allah yang dikumandangkan, hatinya bergetar. Bu, tadi ada yang ngaji, getar nggak hatinya bu? Getar. Getar getir. Getar getir bu. Bergetar. Ada yang ngaji ngobrol aja. Nah itu salah satu orang yang beriman. Iman itu bagaimana? Ada yang orang yang beriman, ada orang yang ihsan. Tahu iman dan ihsan? Kata Allah, orang yang beriman tanda-tanda ketika dipanggil ayat-ayat Allah, dia akan melelehkan air mata dan menghembuskan nafasnya seakan-akan dia melihat Allah. Itu namanya apa bu? Apa namanya? Kalau kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, namanya apa? Sampean ini ibadah sholat lama waktu Allahu Akbar, kira-kira sampean menghadap siapa? Allah. Menghadap Allah. Allah. Kelihatan nggak Allahnya? Kelihatan tidak? Tidak. Tapi di situ ada yang namanya ihsan. Ihsan itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Oh ya, makanya kalau sholat jangan macam-macam. Karena Allah bisa membaca. Ketika ibu sholat yang rajinnya, saya mau sholat maghrib 2 rakaat, misalnya
misalnya ya, kalau saking rajinnya harusnya 3 rakaat 2 rakaat, saking semangatnya. Pahalanya dapat enggak? Pahalanya dapat enggak? Dapat pahala nih niat. Sholatnya salah, betul nggak? Sholatnya salah dapat pahala niat. Ibu mau puasa, malam sudah nawaitu, ya niat saya mau puasa sunnah Isnin, sunnah Senin, lillahi ta'ala. Besoknya ibu datang ke rumah ketua Bu Haji Yeti, motong ayam bebek. Oh, ceritanya motong ayam bebek. Ibu datang bertamu, dan Ibu Haji ini nyuguhin makannya. Ibu sudah jam 12 siang. Kira-kira dimakan nggak puasanya? Batalin nggak? Puasanya terus atau batal? Terus. Puasa sunnah, ibu-ibu lagi puasa sunnah datang ke rumahnya Ibu Yeti, kemudian oleh Ibu Yeti disuguhi makanan yang empuk-empuk. Kira-kira batalin nggak puasanya? Jamaah. Tergantung niat. Yuk, saya tanya dulu, nggak usah ngaji panjang-panjang. Yuk, kalau saudara-saudara lagi puasa sunnah, bukan puasa wajib. Saudara-saudara bertemu ke rumah kiai, bertemu ke rumah orang yang memang dihormati oleh sahibul bait, disuguhin makanan, disuruh makan, sampai puasa batal atau tidak? Batal. Terusin atau tidak? Batal. Menghormati tuan rumah. Menghormati tuan rumah lagi. Terusin puasanya. Batalin, terusin lagi katanya. Ayo. Batalkan menghormati kamu. Setelah itu puasa lagi. Oh tidak. Kalau ibu tuh batal puasa lagi. Bagus nih. Batal puasa lagi, batal hormatin. Ini terusin. Batal. Menghormati tuan rumah. Oh gitu. Begini ya, hadirin yang saya muliakan. Saya mau cerita aja ya, cerita saja. Ketika ada namanya sahabat Umar bin Khattab, seorang suami istri yang hidupnya serba kangkara, hidupnya miskin, dia tidak punya apa-apa. Suatu ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan saya supaya saya hidupnya seperti orang-orang yang seperti sedia kala. Artinya supaya hidupnya cukup. Ketika didoakan oleh Rasul, diberilah kambing 2 ekor. Dia pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, sahabat ini lama-lama kambingnya banyak. Datanglah Rasulullah. Datang ke Rasulullah, kemudian oleh tamu tadi dipotongkan kambingnya, ya, dipotongkan kambingnya. Rasulullah bersama sahabat yang satu sedang berpuasa, Rasulullah juga berpuasa. Kemudian karena Rasulullah disuguhi makanan itu, Rasulullah memakan makanan itu. Sementara sahabat yang satu tidak memakan makanan itu. Kemudian oleh Rasul ditanya, "Man huwa ala fi shaumi ya ikhwan?" Wahai saudaraku, kenapa kalian berpuasa? Ya Rasul, saya puasa menghormati panjenengan puasa semain. Puasa sunnah Senin dan Kamis. Bukankah engkau menghormatiku? Aku berbuka puasa untuk menghormati tamu, maka kamu lebih afdal berbuka puasa menghormati tamu. Puasanya dapat pahala, makanya dapat makan. Oh ya, jadi artinya apa? Kalau puasa sunnah, ibu boleh diakalin. Betul. Pahala puasa dapat, makanannya dapat, berkatnya dapat, rahmatnya dapat. Lalu puasa lagi nggak usah puasa lagi, batalin. Lalu kamu niatin menghormati sohibul baiknya. Itu ya. Makanya orang yang berpuasa ibadah ini seakan dilihat oleh Allah. Kalau sampai nggak dilihat oleh Allah, maka sholatnya sholat yang baik. Seperti sembahyang dalam doa iftitah ya. Doa itu tahu gimana doa iftitahnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni Fatar samawati wal ardh. Allah ya fadl muslim. Terus
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mahyaya dan wa mamati, dan hidup dan matiku lillahi. Artinya apa? Ketika sedang sholat, sholat, tinggalkan yang lain ya. Jadi kalau sudah Allah, tinggalkan suami, tinggalkan dompet, tinggalkan Utang. makanan, tinggalkan, sudah hadapan dengan Allah. Karena kalau kita sedang sholat dengan Allah, itulah sesungguhnya saya menghadap Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, itu di situ ada bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Itu pertanda perjumpaan bahasa Allah dengan Nabi Muhammad SAW diaplikasikan. Makanya sampai kami beribadah sholat itu bertemu dengan Allah. Kalau kita sholat berarti Allah ada di depan kita. Kalau Allahnya ada di depan kita, mana bangga kelihatan? Kalau saudara tidak kelihatan, sesungguhnya Allah melihat kita. Makanya sholatnya yang baik, yang benar. Allahnya yang panjang berapa rakaat bu? Berapa rakaat Allahnya? Itu ada 16 bentuk. Artinya ketika sampai baca Allah, niatkan dalam hati, niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, baru bar. Ada an-niyatu bilisan, an-niyatu biqalbi, ada an-niyatu bi khalqat. Niat ada 3. Ketika niat bilisan dan usolli fardhu maghribi salasa rakaat mustaq. Allah, ketika Allah itu dalam hatinya, niat di qalbihi, niat isu puasa sunnah, niat isu sholat maghrib, niat isu sholat isya 4 rakaat karena Allah, baru bar bersamaan. Makanya ketika imam mengumandangkan dengan kalimat Allah akbar takbir agak sedikit panjang, diberikan kesempatan untuk niat. Kata Al-Mukarram yang kemarin meninggal ya, di Mustadi ya, Kang Hibatul Mustahid Al-Mukarram, beliau meninggal memberikan wasiat dulu waktu di tanah suci sama saya, ketika sholat dalam sehari semalam, yang penting sholat ada satu niat untuk kepada Allah. Pak, bagaimana kalau sholat niatnya lupa? Sholat karena Allah akbar, buru-buru sholatnya, seperti orang sholatnya orang sana buru-buru, diterima tidak? Tidak diterima kalau menurut ilmu fikih. Bagaimana caranya ketika saudara sholat dalam kondisi 5 waktu ini, dalam kondisi sholat rakaat 3 rakaat 4 rakaat, dalam rakaat itu saudara ingat satu saja niatnya. Misalnya rakaat pertama lupa, rakaat kedua lupa, rakaat ketiga diingatkan, niat saya sholat maghrib belum rakaat Allah, enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya tawaddu ala biqalbi, niatnya adalah masuk, karena Allah Maha tahu ya. Dari sekian orang ini tidak ada yang tahu, kecuali Allah yang tahu. Niatnya bagaimana dari rumah, mau lihat ngaji atau lihat pengajian, mau lihat apa niatnya, tergantung niatnya dicatat oleh Allah. Makanya ada pahala niat. Yang pertama, innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh yang bagaimana bu? Beramal soleh yang bagaimana? Beramal yang baik. Contohnya apa misalnya? Apa bu? Sedekah. Kira-kira ibu sudah sedekah belum? Insyaallah. Inna shadaqatu fil balak. Sedekah itu untuk mencegah bala. Hari ini sedekah belum bu? Sedekah belum? Alhamdulillah. Di mana sedekahnya bu? Sedekah masak. Kang suami. Suami. Sudah sedekah di masjid. Sedekah masak kang suami pak. Ya. Oh iya. Jadi sedekah itu satu ya. Jadi kalau ibu nggak punya duit, sedekahnya cukup dengan nyengir. Cengir. Ibu di jalan lewat cengar. Kenapa bu? Lagi sedekah bu. Nanti kata ibu sebenarnya ini kapan kumatnya? Jadi kenapa? Sedekah itu salah satu bagian dari untuk menolak bala. Beramal soleh, amalnya yang baik, sekecil
amal yang baik saudara-saudara membuang duri di tengah jalan, duri dilemparin, dibuang, dipinggirin. Saudara berbuka manis, berwajah manis, ramah tamah, memberikan sedekah uang kepada orang lain, memberikan makan kepada orang lain, menyampaikan kata-kata dengan baik dan hikmat. Ini yang disebut dengan Sedekah. wa'amilus sholih. Tergantung tingkatan kita masing-masing. Kalau yang punya uang bagaimana Pak? Yang punya uang sedekahkan uangnya. Banyak janda-janda fakir miskin. Masjid-masjid membutuhkan uluran tangan saudara-saudara. Sisihkan uang 2,5% masuk ke sedekah Jariah. dari ada kain celeng masjid masukin 1.000, Perak. 1.000, 10, 10.000. 10.000 tas 1.000 perak. 5.000. Oh, 10.000 tas 1.000 perak. 5.000. 10.000 sebenarnya sih Bu. 5.000. Biasanya nih Bu, biasanya saya kalau sedekah tuh ambil dompet lihat, oh ini 100.000, 50.000, cari yang 1.000, 2.000. 2.000 masuk Surga. surga murah Bu, surga Bu, perak Bu. Betul nggak? Betul Bu. Yang penting ikhlas. Nanti ikhlas lagi kalau Ibu 100.000. Nah, Ibu saya tanya nih, ibu-ibu kira-kira pengen ikan kakap atau ikan neri? Ikan kakap. Ikan kakap, betul loh. Betul. Ikan kakap makannya apa Bu? Makannya Makan yang cacing dan makan udang. udang. Udang, harganya udang berapa Bu? 13 seberapa? Seplastik 13. Harganya berapa Bu satunya? Taruhlah 5.000 satu ekor udang. Hah? Kalau cacing bayarnya Bu? Gratis. Gratis. Kira-kira cacing dimakan sama ikan apa Bu? Ikan petik. sepat. Nah, ikan sepat. Artinya apa? Artinya ibu kalau pengen pahala yang gede, mancingnya yang gede. Betul. Kalau ibu pengen surganya surga jannatul naim, mancingnya yang gede, sholatnya yang gede, pahalanya yang gede. Jangan 1 perak. Insyaallah. Ada 100.000 nih Pak Ustadz, masukin cancel. Alhamdulillah. Billah. Besoknya ibu dapat 1 Juta. Itu. Kenapa? Karena orang yang bersedekah ini oleh Allah akan dilipat gandakan 700 kali lipat sampai dengan tidak terhingga. Insyaallah. Oh ya, makanya beramal soleh, memberikan uang kepada orang lain, memberikan sedekah, ngomong yang enak, jangan ngomong yang mencek. Apa lu? Emangnya lu? Nah, udah ngomong emang lu gua. Emang lu gua? Oh, udah kalau udah emang lu, nah ini bahasa Jakarta ya. Jangan tangan nggak boleh kita mencibir. Udah asal itu pojok situ. Udah kacau, amalnya hilang. Jangan menyakiti tetangga, menyakiti orang lain. Bersedekahlah dengan senyum, bersedekahlah dengan ramah. Pak, bagaimana kalau saya nggak punya tetangga, hidupnya seorang diri tengah hutan? Sedekahnya sama siapa? Sama suami. Ya, misalnya ibu Katina sekarang lagi pandemik, misalnya Bu ya. Karena ibu yang saya hormati ini, biar tahu aja saya ini termasuk orang yang mencatat COVID se-Kabupaten Cirebon. Pesanan gempek Bu, baru hari ini 98 orang terkonfirmasi positif. Barusan datanya masuk ke saya. Termasuk Palimanan Timur ini banyak Semplong, Baltim, Kedundrino, apalagi itu Pegagan banyak. Makanya kita tetap berdoa. Mudah-mudahan nanti pas tanggal 1 Januari vaksinnya sudah diberikan. Oh ya, Bu. Atau yang bikin penyakit? Yang dipikirin penyakitnya atau yang bikin penyakit? Ibu lebih takut penyakit atau yang bikin penyakit? Takut Allah. Yang bikin. Betul. Yang takut kepada yang bikin penyakit atau sama penyakitnya? Yang bikin penyakit. Kenapa ibu takut sama penyakitnya? Yang bikin penyakit Oh, yang takutnya. bikin penyakit. Sama Alhamdulillah. Gusti Allah. Nah, berarti ibu ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, taat suami, nurut suami, pijitin suami, melahirkan suami. Betul Bu? Insya Allah.
Aduh Pak, bagaimana kalau saya suaminya nggak ada Pak, udah meninggal misalnya. Saya ini janda Pak misalnya. Bagaimana cara ibadah kepada suami? Kalau ibadahnya yang sudah meninggal dunia, bu, yang sudah tidak ada, yang para apa namanya ini, para janda-janda cantik ya. Jadi nanti yang tua-tua ini di surga tidak ada bu ya. Jadi ketika Sayyidina ulama bil haram rasidin Aisyah radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana keadaan surga nanti? Bukankah saya ini seorang sahabat yang selalu rajin ibadah kepada Allah, memberikan sedekah ketika zamannya Rasul perang Uhud, perang Badar. Rajin ibu ini memberikan sedekahnya. Harta saya sudah habis Rasul. Kira-kira saya masuk surga enggak ya Rasul? Kalau dilihatnya udah tua, umur 60 tahun, 40 tahun, kata Rasul, ibu nggak masuk surga. Ibu ini nangis bu. Kenapa ya Rasul? Saya sudah habis-habisan harta saya untuk saudara, untuk perang Rasulullah, untuk jihad kepada Rasul. Oh saya nggak masuk surga. Tiga-tiganya ya Allah. Kalau gitu, kata Rasulullah begini bu, nanti di besok di hari akhir nanti yang tua-tua ini dimudahkan lagi masuk surga umurnya belasan tahun. Oh, dalam satu riwayat di kitab At-Tabul Haqi itu umur penghuni surga umurnya 17 tahun. Ada yang menyatakan 15 tahun, ada yang menyatakan 20 tahun. Nanti ibu-ibu yang sudah umurnya 45 tahun, insya Allah nanti gadis lagi, amin ya rabbal Amin. Nanti ketemu bapaknya lagi, bapaknya muda lagi, masih ABG, ibunya masih ABG. Cantik gak bu? Cantik bu. Makanya rajin beribadah, taat kepada suami, jangan nyanyiin suami. Jangan kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang kalau dikasih nih mas 100.000 langsung dipeluk cium bidikan di loket cerut. Tapi kalau dikasih 10.000 mencetnya nggak selesai 1 minggu ya. Nah karena istri yang baik, istri yang soleh, salah satu amal solehnya adalah taat kepada suami. Jangan bikin suami marah bu ya, jangan bikin suami mendengkur ya, bikin suami itu senang ya. Jadi wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Apa itu? Wa tawassaw bil haq, orang yang selalu memberikan nasihat menasihati yang benar itu benar, yang salah itu salah, ini loh yang salah, ini yang benar. Diberikan nasihat oleh orang lain, jangan pundung. Tahu pundung bu? Tahu pundung? Purik, bahasa Indonesianya purik. Jadi kalau ada orang dinasihati lalu marah, berarti itu kawannya setan. Itu aja bu. Kenapa? Karena setan itu ketika wa idza qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya Allah, hai para malaikat, saya akan ciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka malaikat menyatakan qalu ataj'alul man fihi, bukankah ya Allah saya ini lebih taat kepadamu, nanti manusia ini akan bikin kekacauan di kemudian hari. Diciptakan manusia, kemudian diberikan ilmu oleh Allah Adam alaihissalam, kemudian suruh taat sujud Adam dan Hawa, dengan Hawa, iblis dan malaikat suruh sujud kepada Adam. Tapi malaikat tidak mau. Kenapa? Karena malaikat wastakbar, malaikat sombong, setan sombong, ya nggak mau sujud, merasa paling hebat. Makanya orang yang sombong ini diusir oleh Allah. Setan ini dulu penghuni surga, ada setan, ada malaikat, ada Adam, 3 penghuni surga. Adam digoda oleh iblis, hanya karena iblis diusir, maka iblis hanya punya satu kesalahan bu. Iblis ini punya satu kesalahan, oleh Allah diusir ke dalam dunia. Sementara kira-kira kita berapa kesalahannya bu? Berapa bu kesalahan kita bu? Tidak terhitung. Salah jewer anak, sirup udah setan, sampai jewer sangat kesel. Kenapa? Karena ibu gak terima. Ketika ibu marahin anak, kesel bahasa Inggrisnya bu, apa kesel? Ngersulah, apa? Mangkal. Ngersulah itu tidak ikhlas, tidak itu ketika Allah
ibu menyatakan Rasulullah tidak ikhlas, maka Allah sesungguhnya ibu menolak ciptaan Allah. Ya, maka sampai kapan jiran anak kencang budak, dasar anak batik kayak bapaknya. Sudah sih udah marah Rasulullah, udah ibu udah terima titipan anak ini titipan Allah. Ketika amanat oleh Allah ibu tidak terima, maka sesungguhnya Allah memberikan azab kepada keluarga itu. Makanya kalau ada anak yang badek jangan dijewer. Nak, sira bakal jadi kiai, sira bakal jadi bupati, nak bakal jadi wali kota, nak bakal jadi dokter. Gak apa-apa, ya. Diomongnya gitu bu, jangan dimarahin bu, dasar anak monyet. Masya Allah. Bapak ini pantas sama anaknya. Udah bahaya bu, nanti anaknya kayak kebo. Betul bu? Kenapa? Karena doa yang mustajab itu doanya orang yang kesel. Kalau saudara sedang marah, lagi marah, kemudian saudara ngomong, gua sang anak gua jingan misalnya, pun nih. Nanti ketika malaikat amin, maka anak sendiri anak bajingan. Kenapa? Ibu doanya mustajab. Ketika Rasul tanya oleh hambanya, ya Rasul, sesungguhnya siapa yang patut dihormati dulu? Ummika, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummika, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummika. Siapa lagi? Abuka. Ibu, bapak. Ibu luar biasa. Sampai ini ibu-ibu semua doain mustajab. Pulang dari sini bacain Quran, doain anak suaminya. Insya Allah ya Allah, amin ya rabbal. Orang yang menasihati, dinasihati anak istrinya, suaminya kalau lagi keliru, dinasihati ayah, sholatnya yuk berjamaah, ayah, ayo sholatnya sama-sama, ayah doain saya yang aminin, ayah ini salah, nak ini salah, diingetin, dilurusin. Ini orang yang selalu memberikan nasihat, kecuali orang-orang seperti ini. Yang terakhir, watawasobir, orang yang sabar. Inna asobatan musibatan qalu inna wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang ditimpa musibah dikembalikan kepada Allah karena memiliki sifat yang sabar. Jangan sudah kena musibah gara-gara sila deh. Wah, gara-gara dia, gara-gara kamu, gara-gara antum, gara-gara anta. Wah, kacau balau. Kalau sudah gara-gara orang lain, berarti musibah ini datanya dari manusia, sementara bala ini datanya dari Allah. Dari Allah. Orang yang beriman oleh Allah dicuci dengan berbagai macam ujian. Ya, waladhu bisyai'in wal jud, kata Allah, orang yang yakin iman kepada aku, maka aku akan uji dengan ujian, berbagai macam ujian. Ada salah satu perasaan. Oh, kata Allah, orang yang iman, yang yakin oleh Allah diuji dulu imannya. Ada orang yang perasaannya halus, ada orang yang perasaannya takut, ada orang yang perasaannya benar sendiri, ada orang perasaan pengen kaya sehidup semati, ada orang yang pengennya hidupnya enak saja. Ini namanya perasaan. Perasaan ini kata Allah, wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi. Allah mengujinya orang beriman. Kalau lulus dengan perasaan, minatan awali, Allah akan menguji dengan berbagai macam kekurangan, dengan makanan, minuman, dengan jiwa, dengan penyakit. Salah satu adalah pandemi. Ketika diuji dengan pandemi ini, kita lulus, maka kita akan naik derajat dan tingkat yang lebih tinggi lagi. Allahumma amin ya rabbal. Amin. Yang terakhir juga saya hormati. Konsepnya apa? Ketika surat Al-Asr diturunkan untuk mengingatkan kepada kita supaya kita jangan jadi orang-orang yang rugi. Bagaimana cara kita tidak rugi kepada Allah? Jangan seperti yang tadi Allah sampaikan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita hanya kerja tidur mulu, kerjanya nonton TV mulu, kerjanya masak mulu, kerjanya ngobrol mulu. Ini menjadi orang yang rugi. Kenapa? Rugi waktu berjalan, umur kita dibatasi oleh Allah. Ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang indah dunia ini. Tidak ada orang yang hebat kalau kita sukaratul maut. Tidak ada dokter yang hebat. Tidak ada orang pintar yang hebat. Ketika ruh dipanggil oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang mendekatinya. Betul bu?
Kira-kira ibu-ibu kalau suami meninggal, tadi ketika pacaran katanya suami sehidup semati, betul? Cintanya sehidup semati. Betul nih? Betul? Insyaallah. Kira-kira kalau bapaknya meninggal, ibu-ibu masuk enggak ke dalam kuburan? Ya. Masuk enggak? Ya. Katanya sehidup semati. Bukan mati. Masuk enggak? Ya. Baru 40 hari ibu mulai barak lirik. Lihat kanan, lihat kiri, ya. Apa itu? Baru selesai masa iddah, langsung mulai kancang-kancang mencari yang baru. Ini biasa di Solo, Bu, ya, di daerah kota. Insya Allah di sini nggak bakal, ya. Nggak bakal, insya Allah, ya. Karena sering ngaji, ya. Makanya konsepnya apa kata Rasul? Ketika kita turun ayat ini, surat Al-Quran ini, maka konsep dari hidup bahagia dunia akhirat di situ ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doanya siapa, Bu? Doanya siapa itu? Nabi Adam. Doanya Nabi siapa? Ketika apa Nabi Adam? Ketika diusir dari surga, dia nyesanya berapa tahun, Bu, Nabi Adam? Berapa lamanya? Berapa tahun? 40 tahun. Ada riwayat yang lain 400 tahun. Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, siapa berdoa? Kira-kira ibu kalau doa itu berapa kali, Bu, sehari semalam? Berapa kali sehari semalam? Sholat baik, Pak. Sholat Allahumma firli dunubi wali walidayya Rabbana zalamna anfusana. Saya hidup sekali. Tiap sholat sekali, kali 5 kali. Konsepnya apa? Kita perbanyak istighfar seperti istighfarnya Nabiullah Adam alaihissalam. Pak Eder doanya panjang sekali. Baca istighfar pendek saja. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang pendeknya. Pendek perbanyak baca istighfar. Bagaimana kalau misalnya bisa baca semuanya? Syukur-syukur ibu bisa baca Asmaul Husna. Bisa, Bu? Insyaallah. Bisa, Bu? Insyaallah. Coba. Yuk coba. Iya, mangga. Saya yang mulai awalnya. Ya, ibu yang terusin ya. Ya, ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحقون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا
ya Mudir, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam, ya Adil, ya Hakim, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, Ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rafiq, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Sami', Ya Rahman, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, ya Adil, ya Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mu'min, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Wajid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, ya Ghafur, ya Malikal Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muhsin, Ya ya Jani, Ya Ghani, Ya Mubni, Ya Mani, Ya Durru, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa sallallahu ala ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi'u ya rabbana lakal hamdu kabir. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل على سيدنا صلاه النبي بها منجب الاول والعافيه وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضينا بها جميع الحاجات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات كل خير وعلى اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم زد المال كلام قبول ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa anak istri kami ya Allah, suami kami ya Allah. Limpahkan rahmatan kepada kami hadir tempat ini ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah, tambahkanlah rezekinya ya Allah, angkatlah derajatnya setinggi-tingginya ya Allah, berikan manfaat kepada kami ya Allah. Allahumma jidni ilman nafi'an wa jaddan wa sadan fil ilmi wal jismi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah ilmu para nabi ya Allah.
Jadikanlah kami toladan anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang menerima martabat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya ada belas kasih-Mu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Berikan apa yang aku inginkan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nazzilul qur'ana wa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wal mu'minat was-salam. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah kepada kami ya Allah. Tunjukkanlah yang salah itu salah ya Allah. Jadikanlah kami petunjuk yang benar ya Allah. Jadikanlah kami pengikut Nabi-Mu ya Allah. Berikanlah Engkau kepada kami kurnia kepada kami ya Allah. Kepada kami kurnia yang sudah ya Allah. Tambahkan nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan tauladan kepada kami ya Allah. Dan hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada suami istri kami ya Allah. Jadikanlah wajah kami kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah berkat dan rahmat kepadamu dengan ya Allah. Jadikanlah tempat ini naungan kepadamu ya Allah. Sesuatu yang baik ya Allah. Berikan nikmat kepada kami, kepada anak istri kami, kepada keluarga kami ya Allah. Sembuhkanlah anak kami yang sakit ya Allah. Sembuhkanlah suami kami yang sakit ya Allah. Sembuhkanlah saudara kami yang sakit ya Allah. Berikanlah mukjizat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa wasyabaka ala fi umrika wasyabaka ala fi umrika wasyabaka fil baraka wasyabaka ala fi baraka fil Qur'anil Azim. Ya Allah, ya Rahman, jauhkanlah kami dengan musibah yang saat ini Kau uji pada kami. Jauhkanlah ya Allah dengan musibah ini ya Allah, dengan cobaan ini ya Allah, dengan pandemi yang terjadi saat ini ya Allah. Hindarkan mereka kami hadir di sini ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami hadir di sini ya Allah. Jauhkan dan sirnakan kepada kami musibah yang COVID ya Allah. Berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terjangkit musibah COVID ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada anak istri kami, suami kami yang terjangkit COVID ya Allah. Muliakan kami, angkatlah derajat kami, tumbuhkan kasih kami ya Allah. Jadikan kami jamak ibadah yang kuat kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata al-ma'mur ya azza ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kebahagiaan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Berikanlah syukur kami kepadamu ya Allah. Jauhkan di sana hamba yang dhaif ya Allah. Jauhkan di sana hamba yang sudah merasanya orang ya Allah. Jauhkan di sana hamba sudah meninggalkan orang lain ya Allah. Jadikan hamba orang yang bersyukur ya Allah. Jadikan hamba orang yang takwa kepadamu ya Allah. Jadikan kepada hamba untuk meningkatkan prestasi kepadamu ya Allah. Berikan kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Bila ada suruh dadah, bolehlah tak menyembah mandi. Bila ada umur panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Usikum wa nafsi kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.